Salah satu cara atau teknik yang saya lakukan untuk mengubah emosi saya atau mengubah persepsi saya terhadap sesuatu atau terhadap orang adalah dengan cara menulis. Scripting ini ada di materi ODR ya, di materi scripting, the law of attraction. Namun di sini saya akan bagikan sedikit bagaimana Anda menulis di situ apa yang sebenarnya pikiran Anda yang tidak Anda sukai, yang mengganggu Anda, yang setiap saat itu dominan di dalam diri Anda. Hey gorgeous, so salah satu cara atau teknik yang saya lakukan untuk mengubah emosi saya atau mengubah persepsi saya terhadap sesuatu atau terhadap orang adalah dengan cara menulis. Scripting ini ada di materi ODR ya, di materi scripting, the law of attraction. Namun di sini saya akan bagikan sedikit bagaimana Anda menulis di situ apa yang sebenarnya pikiran Anda yang tidak Anda sukai, yang mengganggu Anda, yang setiap saat itu dominan di dalam diri Anda. Taruh di dalam tulisan, tulis semuanya. Satu contoh adalah ketika Anda ragu. Anda mungkin ragu dengan diri Anda sendiri. Anda mungkin nggak trust dengan suami Anda. Anda mungkin merasa feeling lonely. Anda mungkin merasa feeling rejected. Anda mungkin merasa feeling nggak nyaman dan feeling yang mempunyai energi negatif. Tulis di situ, kemudian di sampingnya tulis juga bagaimana saya overcome dengan feeling ini. Bagaimana saya melampaui feeling ini. Dengan cara apa saya melampaui feeling ini. Terus ditanyakan dengan diri hati Anda, bagaimana jika saya bisa melampaui feeling ini? Bagaimana jika saya bisa melewati feeling ini dengan indah? Bagaimana jika saya bisa mengubah feeling negatif ini menjadi feeling positif, feeling orgasmik? Ini yang sering saya bilang tentang feeling orgasmik. Setiap saat kita tapping, kita masuk into the dark feminine energy, kita akan berhadapan dengan feeling-feeling yang nggak nyaman, karena di situ akan ada perubahan secara energetik. Nah, ketika Anda merasa nggak nyaman dengan perubahan, karena tubuh Anda belum terbiasa, tubuh kita belum terbiasa dengan perubahan yang ada di subconscious mind kita. Tubuh kita belum terbiasa dengan perubahan yang kita inginkan dari tingkat kesadaran kita. Kita mungkin ingin berubah, aku ingin menjadi semakin lovely person, atau aku ingin menjadi semakin cerdas, atau aku ingin menjadi semakin kaya, atau whatever. Namun tubuh kita belum ke training, belum mempunyai training untuk mengalami feeling tersebut. Karena ketika kita berpikir bahwa aku mau berubah, tubuh kita bilang no, kamu nggak bisa berubah karena kamu sudah melewati feeling anxiety ini berpuluh-puluhan tahun, kamu sudah melewati feeling anger puluh-puluhan tahun, kamu nggak bisa berubah. Ini tubuh kita yang bilang. Tubuh kita akan mengirimkan sinyal ke mind kita, ke pikiran kita bahwa besok saja berubahnya, lain kali saja. Mungkin kamu berubah kalau kamu sudah tenang. Mungkin kamu berubah kalau kamu sudah nyaman. Mungkin kamu berubah kalau kamu sudah begini. Jadi tubuh kita fighting dengan pikiran kita sendiri. Nah, bagaimana resepnya agar kita bisa koheren antara brain and heart, koheren antara pikiran kita, otak kita dengan hati kita atau feeling kita, emosi kita. Seperti yang Joy Dispenza bilang, Dr. Joy Dispenza bilang bahwa personality kita mesti dirubah.
Kalau kita ingin realita kita dirubah, maka personality kita dirubah, karakter kita dirubah, bagaimana cara kita berpikir dirubah, bagaimana cara kita merasakan sesuatu dirubah, bagaimana kita berpenampilan, existing, show up, mulai berpikir, menghadapi orang lain, menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, tantangan kehidupan. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita masih berada di state honeymoon state, atau kita masih berada di orgasmic state, atau kita ikuti tubuh kita yang belum ke training? Itu kenapa meditasi sangat penting sekali, karena meditasi mentrain tubuh kita untuk nurut. Meditasi mentraining atau melatih tubuh kita untuk masuk ke dalam feeling orgasmic. Dimana ketika kita meditasi, di Shadow of Love ada beberapa meditasi. Salah satu meditasi ada meditasi punca, meditasi mind movie, meditasi healing. Nah, fokus daripada meditasi ketika meditasi di Shadow of Love itu adalah berfokus kepada bagaimana kita mengubah karakter di dalam diri kita. Bagaimana kita menundukkan keempat saudara kita, bagaimana kita menundukkan setiap elemen-elemen yang ada di dalam tubuh kita, bagaimana kita menundukkan memori-memori yang ada di dalam tubuh yang sudah tersimpan di dalam tubuh selama ini, dan membuat mungkin tubuh Anda sakit, mungkin secara fisik Anda nggak perfect, mungkin mental Anda juga nggak stabil, spiritual Anda juga nggak trusting. Maka kita gunakan meditasi untuk train your body, untuk melatih tubuh kita merasakan feeling the future, feeling diri sejati Anda. Nah, ketika kita meditasi diri sejati, bertemu dengan diri sejati, kita tanya pada diri sejati kita, pada the future of you, pada diri masa depan Anda ingin seperti apa? Anda ingin tampil seperti apa? Anda ingin diperlakukan seperti apa? Anda ingin bersifat seperti apa? Anda ingin berkarakter seperti apa? Anda tanyakan, bagaimana feelingnya? Feeling ketika Anda menunggal dengan diri sejati Anda, bagaimana feelingnya? Feeling ketika Anda jatuh cinta terhadap diri sejati Anda, bagaimana feelingnya? Feeling ketika Anda jatuh cinta terhadap the future of you, diri, masa depan diri Anda, itu bagaimana feelingnya? Feeling ketika Anda mengucapkan, oh, I love you, ketika Anda berada di depan kaca, bagaimana feelingnya? Feeling ketika Anda betul-betul menunggal dengan diri sejati, Anda betul-betul merasakan kebahagiaan sejati, Anda betul-betul bertemu dengan the true love, the cinta sejati, Anda betul-betul merasakan bahwa I'm a part of the divine. Anda merasakan bahwa Anda adalah bagian dari divine. Anda bagian dari keilahian. Anda adalah Tuhan itu sendiri. Anda adalah the part of sparking light. Anda adalah starseed. Anda adalah light worker. Anda adalah indigo, adalah whatever. Orang yang akan memberikan label pada apa yang Anda sedang alami saat ini, it doesn't matter. Yang menjadi poin adalah bagaimana feeling Anda ketika Anda menunggal dengan diri sejati Anda. Maka itulah dibutuhkan meditasi kemanunggalan, meditasi manunggal dengan diri sejati Anda. Meditasi yang menggunakan energi punca, energi stem cell. Kita mengaktifkan stem cell yang ada di dalam tubuh kita untuk meregenerasi ulang struktur secara fisik di dalam tubuh kita, dengan cara kita memberikan intention pada sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita sudah memberikan intention pada sel-sel yang ada di dalam tubuh, kita tahu bagaimana rasanya manunggal dengan diri sejati, kita tahu bagaimana rasanya love, kita tahu bagaimana merasakan keindahan, bercengkerama, intimasi, orgasmik yang ada di dalam
pineal gland Anda atau yang ada di dalam seluruh tubuh Anda dengan diri sejati Anda. Feelingnya seperti apa? Nah, feeling inilah yang Anda pelihara, yang Anda selalu jaga setiap saat. Feeling inilah yang Anda gunakan untuk masuk tapping into the future. Bagaimana Anda ingin meraih impian Anda ingin seperti apa di kemudian hari, Anda ingin tampil seperti bagaimana di kemudian hari, Anda ingin bersikap seperti apa terhadap orang-orang yang Anda cintai, Anda ingin melakukan apa terhadap orang-orang yang Anda cintai. Inilah fungsi daripada meditasi, desire of love, untuk membawa Anda ke dalam feeling orgasmik, untuk membawa Anda ke dalam feeling wholeness, untuk membawa Anda ke dalam feeling kemanunggalan dengan diri sejati Anda. Karena ketika Anda manunggal, Anda sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Anda sudah nggak menginginkan apa itu harta kekayaan, apa itu kemewahan, apa itu ketenaran, apa itu yang dunia tawarkan. Anda sudah nggak menginginkan itu. Trust me. Karena ketika kita manunggal dengan diri sejati kita, kita sudah merasakan everything. Kita sudah merasakan semuanya. Kita merasakan cinta yang sesungguhnya. Kita merasakan wholeness. Kita merasakan kekayaan yang sesungguhnya. Kita merasakan betapa hati kita itu tenang sekali. Kita sudah nggak ada pikiran khawatir masa depan. Yes, pikiran itu datang karena dari tubuh kita yang mengirimkan sinyal. Itu kenapa kita mesti training tubuh kita untuk tunduk. Tubuh kita untuk tunduk dengan diri kita. Tubuh kita untuk tunduk dengan diri kita karena kita menginginkan tubuh kita berganti struktur. DNA, spiritual DNA yang ada di dalam tubuh kita itu mulai kembali ke original spirit kita. Jadi itulah cara menundukkan keempat saudara kita, juga elemen-elemen yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana kita self control, bagaimana ketika kita dihadapkan pada validasi, ketika kita dihadapkan pada orang-orang yang mungkin membuat Anda kecewa, mungkin membuat Anda marah, mungkin membuat Anda jengkel, mungkin membuat Anda cemburu, mungkin membuat Anda sakit hati, mungkin membuat Anda benci, mungkin membuat Anda sakit secara fisik, mungkin membuat Anda khawatir, mungkin membuat Anda cemas, whatever is it, Anda sudah nggak ke-trigger lagi. Anda sudah bisa mengendalikan emosi. Anda sudah tidak lagi menjadi pemarah, Anda sudah tidak lagi menjadi pencemburu, Anda sudah tidak lagi menjadi pembohong, Anda sudah tidak lagi menjadi penipu, Anda sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang memang nggak sesuai dengan diri sejati Anda. Anda sadari bahwa oh ini nggak sesuai, ini nggak bagus, ini pokoknya nggak sesuai dengan hati nurani saya. Anda sudah bisa menentukan kata ya dan tidak. Anda sudah bisa memilih mana yang terbaik untuk diri sejati Anda dan mana yang terindah untuk diri sejati Anda. Anda sudah bisa mengatakan no. Anda sudah bisa keluar dari cycle nggak enakan, nggak nyaman, oh aku nggak enak gitu ya, karena nggak enak sama dia, karena nggak nyaman sama dia, akhirnya aku melakukan ini. No, Anda sudah tidak lagi. Anda berdiri kokoh di atas spirit Anda sendiri. Anda berdiri kokoh di atas diri sejati Anda. Anda kuat, Anda powerful, Anda luar biasa. Jadi kenali setiap sel-sel yang ada di dalam tubuh Anda, kenali diri Anda, kenali sifat-sifat Anda, kenali bagaimana Anda dibentuk, kenali, sadari bahwa Anda bukan pikiran yang Anda saat ini sedang melalang buana sampai kemana-mana. Anda bukan feeling yang saat ini Anda merasakan rasa, entah itu rasa kesepian, entah itu rasa kasih sayang, kegembiraan, whatever rasa. Anda bukan itu. Anda juga bukan identitas Anda saat ini. Mungkin Anda sebagai seorang istri, mungkin Anda sebagai seorang profesor, mungkin Anda sebagai seorang guru, mungkin Anda sebagai seorang dokter, whatever. Anda juga bukan itu. Anda juga bukan kekayaan Anda. Mungkin kekayaan Anda berlimpah-limpah, atau mungkin Anda sangat luar biasa dalam financial. Anda bukan itu.
ketika kita menyadari bahwa itu semua adalah materi yang kita create sendiri dari tingkat level energetik kita, maka kita sadar bahwa ada something greatness better than just financial, ya. Ada sesuatu yang sangat luar biasa daripada sekedar materi yang kita inginkan. Yes, semua dari kita menginginkan kekayaan, kita ingin hidup berkelimpahan, kita ingin hidup kemewahan, kita ingin merasakan semua experience, semuanya yang ada di dalam dunia ini. Kita menginginkan itu, wajar. Wajar karena kita human, kita spirit masuk ke dalam human body, ke dalam tubuh manusia. Nah, ketika kita menyadari bahwa feeling kita lah yang menghalangi spirit kita untuk maju, spirit kita untuk exist, feeling kita lah, maka kita bisa nyetir feeling kita. Karena ketika kita perhatikan baik-baik, guys, ini sangat penting. Saya mau bagi ini luar biasa sekali. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda merasakan feeling yang gak nyaman, apa yang Anda pikirkan? Karena ini berkaitan sekali. Ketika pikiran Anda mulai berpikir buruk, berpikir negatif, feeling Anda pasti gak nyaman. Dan kemudian apa yang terjadi? Feeling Anda mengirimkan sinyal pada otak Anda untuk create pikiran-pikiran lain yang sama, yang bahkan menarik pikiran-pikiran yang sama, yang tadinya mungkin hanya sedikit cemas, hingga pada akhirnya kemudian menjadi kegelisahan, anxiety, nggak bisa tidur, kecemasan yang berlebihan, kepanikan yang berlebihan, heart attack, atau banyak hal, kemarahan, kebencian, hingga pada akhirnya Anda berpikir sampai kemana-mana. Hingga pada akhirnya itu menjadi servo mekanisme. Ulang. Bagaimana breakdown ini? Meditasi. Selamat datang di Share of Love. Kita akan meditasi. Lakukan meditasi Anda paling tidak minimal 20 menit sebelum tidur dan sesudah tidur. Untuk apa? Untuk membangun karakter Anda. Menjadi the best version of you. Menjadi seseorang yang Anda banggakan. Seseorang yang luar biasa, karena Anda luar biasa, Anda powerful, Anda membanggakan, Anda sangat luar biasa. I love you guys.